Semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Mas Yanuar Rizky, ekonom Bright Institute. Mas Yanuar, berarti intervensi yang tadi saya bilang dari pemerintah itu harus segera dilakukan ya, termasuk juga untuk perbaikan, maka harus ada ketegasan untuk membangun kepercayaan dari pasar juga ya? Ya, satu membangun kepercayaan dari pasar, Oke. kedua kepentingan pemerintah juga untuk mencegah persoalan ini merembet kemana-mana. Jadi gini Mas, ini kalau kecemasan ya dilawan gini loh. Jadi saya biasa menangani kayak gini ya. Anda bermain dengan isu. Isu ini benar. Harga turun. Bermain dengan isu, isunya benar, harga turun. Harga turun. Udah ada efeknya tuh ya? Nah, Anda meresponnya juga dengan cemas. Panik. Panik. Anda akan terus ditekan. Supaya saya terus panik. Oke. Nah jadi menurut saya, disinilah perlu dingin Mas. Dingin itu dalam artian apa? Oke, tapi saya ini juga adalah penegak hukum. Misal Mas, main bola nih, ya, main bola gitu. Ketika misalnya gol, kan kita pertama udah ini. Tapi kalau orang yang udah ngomong pemain kan, pada gini udah ribut kan gitu. Nah saya kan langsung lihat VAR dong. Artinya fungsi wasit kan itu, fungsi negara itu. Begitu saya lihat itu, saya akan katakan tidak ada yang salah dengan informasinya. Tapi ini ada pola transaksi yang mendahului informasi, ada pola transaksi yang kemudian ambil untung setelah informasi keluar. Maka kami pada hari ini mengeluarkan sprindik. OJK nih. Sama halnya ketika US SEC di tahun 2008. Dia langsung periksa. Artinya kecemasan tidak harus selalu dibicarakan dengan insentif. Oke. Kecemasan itu juga bisa dijawab dengan pendisiplinan pasar. Artinya apa? Saya juga tidak berdebat dengan informasi kamu. Informasi kamu benar, udah benar deh. Ntar kita benahi ya. Tapi untuk saat ini, saya juga ingin mengatasi persoalan siapa yang memanfaatkan informasi kamu. Dan itu hak saya sebagai wasit. Gitu loh Mas. Dengan kayak gitu, akan ada efek psikologis kan. Ntar dulu deh, diperiksain nih. Pasti ada efek psikologis, mungkin tambah dibuat cemas. Di New York juga begitu waktu itu. Tapi kan karena SEC-nya firm, jadi mencegah kecemasan yang terus beruntun itu salah satu fungsi pemerintah pendisiplinan pasar. Jangan mendebat informasi yang... Ya, jadi membahas misalnya memang asing membongkar, nggak usah. Menurut saya kita fokus saja. Mendisiplinkan pasar saja. Kita udah aja informasinya benar, nanti kita benahi deh. Tapi terkait ini kita selesaikan dulu. Jadi menurut saya misalnya membicarakan surat MSCI, proposalnya kita, itu iya, silakan aja. Jadi artinya kan di OJK ini banyak ya. Yang ngomongin itu bahas silahkan. Tapi penegakan hukum juga dibahas. Nah ini seolah-olah Mas pada akhirnya mungkin kekecewaan presiden atau siapa ya. Akhirnya diambil oleh polisi kan. Menurut saya mitigasi yang dilakukan pemerintah juga salah. Harusnya tetap OJK. Agar pasar tuh ngelihatnya bahwa ini instrumen pasar yang memang diterima umum di seluruh dunia. Yang dipercaya ya. Karena di seluruh dunia biasa Mas, otoritasnya melakukan penyidikan. Tapi ini karena diambil oleh polisi, pasar pun ngelihat loh. Oh, I see. Loh kok jadi melebar-lebar gitu Karena loh polisi Mas. pun tidak melibatkan OJK dalam... Iya kan, kalau gini loh. Kalau sekarang saya hedge fund, saya biasa main di New York, biasa main di banyak negara. Saya biasa Mas ngelihat penyidik dari otoritas, dari SEC, dari apa. Tapi kalau dari polisi saya nggak biasa. Gitu loh Mas, maksud saya. Makanya ada apa namanya paradigma ini seperti pidana umum begitu ya. Iya kan gini loh Mas, bahwa kalau misalnya yang masuk OJK, siapapun bisa menyanggah. Memang itu biasa di negara manapun. Tapi karena ini diambil alih oleh polisi, orang melihatnya loh, kok kemana-mana. Di sisi lain orang ngelihat, Indonesia sebenarnya ngerti nggak sih yang namanya apa pasar ini dikelola seperti apa? Muncul lagi kan isu, jangan-jangan nggak ngerti nih. Itu malah bikin sentimen negatif lagi nggak? Sentimen negatif lagi. Nah, nambah lagi. Jadi kalau menurut saya, satu sisi gini loh, saya banyak ditanya, ini kriminalisasi, saya jawab tidak. Memang unsur itu ada. Kenyataannya ada ya? Ada. Tapi artinya saya ingin mengatakan gini, apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dia menetapkan aset manajemen tadi, ya kan? Berarti kan terkait dengan pola di sini, berarti yang memanfaatkan informasi itu order dari aset manajemen tadi. Ketika yang dia memanfaatkan penurunan pun order dari aset manajemen itu tadi. Berarti dia sudah ketemu yang namanya pembentukan harga pasal 91, yang mengambil keuntungan dan orang dalamnya ada di sini. Ya kan Mas? Dalam konstruksi ini,
sesuai dengan undang-undang, saya bisa katakan tidak ada yang aneh. Memang itu undang-undangnya. Tapi menjadi aneh yang ngomong polisi yang sehari-hari tidak di market. Ya kan Mas? Meskipun ada bidangnya di situ. Ada bidangnya. Artinya apa? Orang akan ngelihat, lah berarti ini OJK benar-benar lumpuh. Kalau begitu terlalu dini nggak kalau ada pertanyaan khawatirnya ada persoalan pelanggaran hukum lainnya selain kasus ini? Oh iya, kalau itu sih. Nah gini loh Mas. Karena kan dibilang lumpuh, tutup mata. Nah, kan gini loh Mas, yang sekarang timbul itu dalam persepsi banyak orang melari ke persoalan penegakan hukum yang lebih luas. Dalam artian gini loh, orang dibilang kasus, tapi cuman sekedar buat transaksi gitu loh. Kan orang curiga ke sana kan sekarang. Nah jadi kalau menurut saya Mas ya gimana ya, ini kan sesuatu yang sudah terjadi seperti ini. Bagaimana pemerintah mengawal ini, mutlak sebetulnya dilakukan gelar perkara. Nah, cuman kan sekarang polisi nih gelar perkara. Kalau di OJK, di SEC kan dia akan gelar perkara nih Mas. Jadi dia akan gelar perkara si aset manajemen ini. Ini gini loh, pola transaksinya gini. Ketika pola transaksi di sini ada pembentukan harga ini melalui broker ini dan ordernya dari sini. Itu harus dilakukan sekarang Mas. Tapi menurut saya akan jadi aneh kalau yang melakukan itu adalah kepolisian. Karena kepolisian kan tidak sehari-hari mengawasi bursa Mas. Iya nggak? Jadi kalau menurut saya, saran saya ke pemerintah, normalisasi keadaan ini, kembalikan ini ke OJK, perkara ini sudah ditangani polisi, tapi leadernya tetap OJK. Sehingga OJK akan melakukan yang namanya gelar perkara yang bisa diterima oleh komunitas pasar modal dimanapun. Supaya kembali mendapatkan kepercayaan. Iya, tapi kan gini, maksud saya, kalau kepolisian yang tidak sehari-hari di situ melakukan gelar perkara, di komunitas pasar modal dunia, kok polisinya yang sehari-hari gak di market? Emang ngerti apa lu kan? Kurang lebih kan begitu loh Mas. Ya kan sama aja kayak gini loh Mas. Misalnya Polantas. Ya. Kemudian yang ngomong misalnya TNI AD gitu. Kan orang ngomong. Ngerti apa orang lu tiap sehari-hari gak di jalanan gitu loh Mas. Kan kurang lebih gitu ya. Jadi kalau menurut saya normalisasi ini penting. Poin saya adalah satu. Bahwa ini ada potensi indikasi pidana saya katakan iya. Kenapa? Berulang-ulang terpola. Udah 4 kali loh Mas. Di Maret 2025 2 kali, di sini 2 kali. Artinya pendisiplinan pasar, penegakan hukum bukan sesuatu yang luar biasa. Di negara manapun terjadi. Yang jadi masalah adalah cara kita menanganinya. Cara menindaknya. Nah, cara menindaknya menurut saya harus dikembalikan ke bahasa yang berlaku di pasar modal dunia. Otoritasnya yang melakukan. OJK. Kalaupun itu memerlukan polisi, kan toh OJK punya MOU sama polisi. Bisa melibatkan ketika OJK sudah memberikan hasil penyelidikannya sendiri begitu ya? Gini. Polisi yang... Jadi gini Mas, saya kasih ilustrasi ya. Saya melakukan penyidikan nih. Ada di situ saya ketemu pidana yang bukan pidana pasar modal. Misalnya gratifikasi. Ambil contoh gini. Ini sebenarnya yang menarik kayak gini nih Mas ya, yang menarik kita bahas kayak gini. Sambil minum dulu mungkin Mas, ini agak berat juga. Coba bagaimana menariknya Mas? Coba Mas, kalau kita nonton drakor. Ya. Saya lagi dracin lagi, drama Cina. Karena saya kadang-kadang suka ikut nonton, kalau saya nonton ya. Ya. Drakor Mas saya lihat, kalau yang ada terkait dengan politisi dan sebagainya, nanti tahu-tahu dia bilang, oh saya lagi menghadapi pemeriksaan terkait dengan saham saya. Ini tuh buah 98 Mas. Jadi Korea Selatan itu Mas, kejadian seperti hari ini, akhirnya ternyata antara Chaebol itu kan oligarki lah kalau di kita. Dengan si penguasanya ini, jadi donatur politik Chaebol dengan penguasa mainnya pakai saham. Nah penegakan hukumnya di saham, kurang lebih gitu loh Mas. Nah terkait dengan saham ini, kalau saya pernah lihat satu drakor yang saya nggak tahu judulnya Mas ya. Di situ tuh dibilang gitu, saya terkait uang yang saya terima itu, saya dilaporkan ke polisi lah kalau di kita. Tapi yang sahamnya saya tidak terbukti. Nah artinya apa? Ketika si OJK-nya di drakor itu melakukan penyidikan, oh ternyata kamu tuh terima gratifikasi, tapi tidak memenuhi unsur pidana pasar modal. Maka saya alihkan dong ke pidana umum. Gratifikasi pidana umum. Pidana korupsi, tipikor. Entah saya mau serahkan ke Kejaksaan Agung, entah ke KPK kan. Karena di pasar sahamnya tidak. Tidak, kalau gratifikasi bukan dia yang ngurus. Dia hanya ngurus terkait dengan unsur manipulasi, unsur informasi, unsur perdagangan ulang dalam. Ternyata dia tidak terkait dengan
dua unsur alat bukti itu. Tapi dia mengarah kepada misalnya nerima gratifikasi. Gratifikasinya kan tidak bisa oleh saya, Mas, karena saya bukan penegak hukum di bidang tipikor. Saya alihkan. Terus misalnya lagi muncul pidana umum, nipu. Tapi tidak ada kaitannya sama saham. Oh, ternyata ada penipuan di sini. Ya saya kerahkan ke polisi. Lempar lagi. Lempar ke polisi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada kesan begitu ditangani polisi, yang lain-lainnya jadi kena, ya sangat mungkin. Karena kan langsung, kalau polisi kan ibaratnya berdasarkan Undang-Undang P2SK diberikan kewenangan juga penyidikan di pasar modalnya, berdasarkan yang lebih besar juga, apapun juga polisi punya kan. Jadi memang wajar kalau ada kekhawatiran itu. Kalau gitu perlu audit investigatif nggak ya, menyeluruh gitu kepada seluruh jajaran direksi yang mundur dari OJK, BI gitu, atau bahkan yang masih ada sekarang? Nah, kalau terkait itu, menurut saya ya ada juga yang nanya ke saya gitu ya. Apakah misalnya proses di polisi ini akan mengenai ke para pihak ini, para pejabat-pejabat ini? Ya menurut saya sih ya bisa sangat mungkin ya. Dalam artian gini loh Mas, dalam artian ya karena kan bolanya udah nggak di sana ya. Kan gini loh sebenarnya. Kan kalau kita menduga ada pasar pembiaran turut serta. Jadi artinya direksi bursa melakukan pembiaran. Padahal tahu tapi membiarkan. Pembiaran. Terus kemudian pimpinan OJK melakukan pembiaran. Misalkan ada begitu ya? Ya ada begitu. Kalau sekarang misalnya ada pembiaran ini kemudian diperiksa oleh ranahnya di tipikor, ya memang itu arenanya. Tapi kan kalau saya ngelihatnya gini Mas, secara moral ya, kalau kita menganggap lo kemarin nggak dikerjain nih pengawasannya, nggak dikerjain nih pemeriksaannya, saya menganggap itu pembiaran, saya sebagai kepala negara. Katakanlah sekarang mereka sudah mundur, diganti oleh pimpinan yang kredibel, sebetulnya dia akan menemukan juga di yang kemarinnya pembiaran. Gitu loh Mas, di kemarinnya pembiaran bahwa itu kemudian dia lempar ke aparat penegak hukum seperti saya ceritakan tadi. Jadi saya tetap poin saya harusnya presiden melakukan penguatan hukum di OJK. Penguatan hukum, jadi si OJK-nya dibuat kuat, dibuat pulih gitu loh Mas. Dibuat pulih, jadi artinya kalau saya menganggap bahwa oh memang ini jadi terjadi gini nih karena pembiaran. Kalau terjadi pembiaran kan saya cari orang yang bisa menormalisasi institusi ini kan Mas. Jangan dilimpahkan ke polisi semua ya. Ya, jadi poin saya sih, kritik saya itu ke pemerintah bahwa ini harus ada proses penyidikan ya, tapi harusnya pemerintah melakukannya itu dengan normalisasi fungsinya OJK gitu loh Mas. Gitu loh. Jadi kalau memang masalahnya di leadership ya cari leader yang bisa menormalisasi situasi ini, jangan dibuat tambah rusak gitu. Jadi udah institusinya rusak, masuk kepolisian, kepercayaan pasar rusak, nggak akan bangkit-bangkit kalau kayak gini. Berarti sekarang pergantian pucuk pimpinan ini belum memberikan efek apapun ya? Ya kalau saya lihat sampai hari ini OJK belum ngeluarin sprindik ya, duluan polisi ya. Masih berarti ya? Masih nggak inilah. Dan menurut saya kata Purbaya katanya dalam 2 minggu ini akan selesai. Ya itu juga orang akan ngelihat Mas, figur besok itu apakah figur yang memang punya kemampuan menormalisasi fungsi OJK. Berarti itu menjadi salah satu yang krusial juga ya, figurnya ini siapa ya? Iya, kalau pelaku pasar misalnya lihatnya gini loh, bahwa figurnya besok ini adalah figur yang mengerti bagaimana melakukan normalisasi sistem pengawasan penegakan hukum. Berarti kan figurnya satu Mas, dia harus punya kapasitas teknis yang memang tahu transaksi saham. Kedua, dia memang punya kapasitas hukum juga, ya kan? Biasa, ketiga, independen. Ya kan, dalam artian memang penegak hukum kan memang harus selalu independen. Kalau figurnya yang muncul tuh nanti misalnya politisi, pengalaman di ngurusin saham aja enggak gitu ya, terus atau munculnya yang mana, atau mohon maaf nih dengan seluruh respek saya juga misalnya ke Pak Mahendra, Pak Wimbo, Pak Mulyaman. Ya ini kan pimpinan OJK udah 3 nih, Pak Mulyaman, Pak Wimbo, Pak Mahendra. Menurut saya ketiga figur ini lebih kepada figur-figur makroekonomi. Sementara OJK itu ada peran dia sebagai penegak hukum. Pengawasan. Nah, jadi menurut saya ketiga figur ini sendiri memang tidak terbiasa dengan penegakan hukum gitu loh Mas. Ini kan persoalan juga gitu loh Mas. Nah, artinya kan menurut saya dengan kita sekarang belajar dari situasi saat ini, berarti pimpinan OJK berikutnya itu memang harus figur yang punya kemampuan litigasi kan Mas. Juga kemampuan bahwa dia memang punya jam terbang ya dalam hal kayak gitu. Nah, kalau yang dipilih misalnya kemudian orangnya profilnya katakan sama, berarti kan kita tidak menangkap esensi.
kita ini jadi permainan itu karena sebetulnya otoritasnya yang kedahuluan sama. Jadi gini loh Mas, saya mau ambil contoh yang agak ekstrim lah. Kalau Anda sekarang banyak copet, ya Mas ya? Di tempat kita banyak copet. Banyak copet. Jalan terbaik itu apa Mas? Banyak copet, ya nggak usah tinggal di situ. Itu langsung tapi kalau saya ingin melakukan penindakan ya, saya ingin ngangkat Lapor, hansip. lapor polisi. Saya misalnya RT nih, banyak copet nih di kompleks saya. Banyakin pengaman ya, pengaman ya. Pengaman bisa, tapi gini, kalau saya mikir agak radikal Mas. Siapa orang yang pernah jadi copet, tapi udah tobat? Jadi nyari yang mantan copet tobat. Mantan copet tobat, jadi mantan copet tobat, ya kan? Saya angkat jadi hansip saya. Whistleblower. Iya, kan gini loh Mas, copet itu kan ada ilmunya Mas. Iya. Kalau saya ingin Tawan, melakukan upaya pencegahan terhadap copet, harus orang yang tahu gimana caranya nyopet dong Mas. Iya. Iya nggak? Anda mau mengangkat orang tentang ngegoreng saham, tapi Anda darah saham itu bagaimana berputar aja nggak tahu. Masuk akal nggak? Gitu loh Mas. Kalau Anda ingin menangkap orang yang menggoreng saham, minimal dia tahu goreng saham itu apa gitu. Iya. Kan itu logika aja loh Mas, logika bahwa kalau sekarang kenapa nggak saya cari aja nih orang yang memang penggoreng, ya kan? Tapi dia juga ingin ya tobat lah dalam artinya ingin pasarin lebih teratur kan? Karena dia tahu medannya. Tahu medannya dalam artian dia tahu lu jangan bokis dong sama gua. Kan gitu kan kurang lebih kan gitu loh. Gua juga tahu kayak gini mah. Kan artinya Mas, kalau kita sekarang menganggap situasi ini isinya penggoreng semua, minimal kita harus cari orang yang tahu ngegoreng itu apa, gimana ngegoreng, atau yang lebih radikal lagi, cari tukang goreng yang udah tobat kan gitu. Menarik ini ya Mas Yanwar ya. Semoga didengar sama Pak Purbaya ya. Dan pemerintah ya Mas Yanwar. Saya pengen nanya siapa sosok yang tepat tapi mungkin ini. Saya serahkan pemerintah aja. Mas Yanwar terima kasih banyak ya. Sudah berbagi bersama kami. Nanti ketika ada hasil lagi dari pemerintah kita diskusi lagi ya. Siap. Terima kasih banyak. Kita literasi publik lah gitu. Mantap. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan acara ini dan kita akan lihat apa yang kita bedah hari ini. Bersama Bung Yanwar Rizky memberikan sinyal kuat bahwa pasar modal kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kasus Narada bukan sekedar angka 207 miliar rupiah yang disita, tapi soal integritas sistem yang harusnya melindungi uang masyarakat. Tapi ingat bahwa harapan selalu ada, kita punya niat yang baik untuk berkembang bersama. Terima kasih, sampai jumpa.